ketemu lagi bersama Ibu Novi. Nah, kali ini Ibu Novi akan menjelaskan tentang materi IPAS di kelas 4 SD, yaitu tentang fotosintesis. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu siswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita sama-sama simak pembahasan sebagai berikut ini. Kebakaran melanda kawasan savana di Gunung Bromo, Jawa Timur. Api cepat membesar dan Saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di tepi jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sejumlah titik api pada kebakaran hutan dan lahan mengancam permukiman warga di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Musim kemarau yang berkepanjangan memicu terjadinya kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia. Suhu panas pada saat musim kemarau panjang yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang kemudian berakibat pada bencana kabut asap. Perlu kita ketahui bahwa hutan yang terdiri dari berbagai macam tumbuhan memiliki peranan penting dalam kehidupan di bumi, sebab tumbuhan merupakan penghasil oksigen terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang 50%-nya adalah hutan. Maka dari itu, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia. Karena luasnya hutan yang terdiri dari berbagai macam tumbuhan dapat menunjang kelangsungan hidup kita di bumi. Lalu, bagaimana caranya agar tumbuhan tetap lestari? Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, jika manusia membutuhkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, sementara itu hewan membutuhkan makanan sesuai dengan jenis makanannya. Contohnya, seperti sapi ini, makanannya rumput. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak makan seperti manusia dan hewan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Adapun bahan-bahan yang digunakan tumbuhan dalam membuat makanannya yaitu cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan kemudian mengirimnya ke bagian batang, daun, dan seluruh bagian tumbuhan. Karbon dioksida yang diperoleh dari udara kemudian akan masuk ke dalam pori-pori kecil yang terletak di bawah daun yang disebut dengan stomata. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun yang disebut juga dengan klorofil yang berfungsi sebagai mesin khusus pada daun untuk menangkap cahaya matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses pembuatan makanan inilah yang kita sebut sebagai fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasanya kita hirup setiap hari. Sekarang kita tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang memiliki peran sangat penting dalam kelangsungan hidup di bumi. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan oksigen yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia adalah menjaga dan melestarikan lingkungan untuk kelangsungan hidup di bumi. Nah, demikian pembahasan dari Ibu Novi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.